Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Difusi Inovasi Pendidikan. Jadi judul yang saya ambil ialah dampak pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa, kelas 5. Alasan saya memilih judul ini dikarenakan melihat minat belajar siswa pada siswa terkhususnya di jenjang sekolah dasar terbilang rendah. Langsung saja masuk pada materinya. Jadi yang pertama itu ada pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. Menunjukkan bahwa penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merombak acak penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan siswa dengan guru untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Nah, di sini ada selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pembelajaran daring. Kita mulai ke kelebihannya dulu. Yang pertama, mengatasi persoalan jarak dan waktu. Yang kedua, ada mendorong sikap belajar aktif. Yang ketiga, membangun suasana belajar baru. Yang keempat, meningkatkan kesempatan belajar. Yang kelima, mengontrol proses belajar. Yang keenam, memudahkan pemutakhiran bahan ajar bagi guru. Yang ketujuh, mendorong tumbuhnya sikap kerjasama. Yang kedelapan, mengkoordinasi berbagai gaya belajar. Lalu adapun kelemahan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, ada penggunaan pembelajaran daring sebagai pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, teknologi merupakan bagian penting dari pendidikan. Namun jika lebih terfokus pada aspek teknologinya dan bukan pada aspek pendidikannya, maka ada kecenderungan lebih memperhatikan aspek teknis atau aspek bisnis, komersial, dan mengabaikan aspek pendidikan untuk mengubah kemampuan akademik, perilaku, sikap sosial, dan keterampilan siswa. Yang ketiga, ada proses pembelajaran cenderung ke arah pelatihan dan pendidikan yang lebih menekankan aspek pengetahuan atau psikomotorik dan kurang memperhatikan aspek efektif. Yang keempat, ada pengajar dituntut mengetahui dan menguasai strategi. Yang kelima, proses pembelajaran melalui pembelajaran daring menggunakan layanan internet yang menuntut siswa untuk belajar mandiri tanpa menggantungkan diri pada pengajar. Yang keenam, ada karena tidak tersedia atau kurangnya komputer yang terhubung dalam internet. Yang ketujuh, jika tidak menggunakan perangkat lunak sumber terbuka, bisa mendapatkan masalah keterbatasan ketersediaan perangkat lunak untuk biaya relatif mahal. Yang kedelapan, kurangnya keterampilan mengoperasikan komputer dan internet secara optimal. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran daring. Kita masuk ke minat belajar. Jadi apa itu minat belajar? Minat belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Maka pendidik harus berperan turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Yang kelima, ada indikator minat belajar. Adapun masalah Safari, ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur minat siswa dalam belajar, yaitu perhatian, ketertarikan, rasa senang, dan keterlibatan. Hal ini serupa sebagaimana yang diungkapkan oleh Reginer, Gidi, dan Krab, mengungkapkan bahwa
Ada beberapa hal yang menggambarkan minat belajar siswa, perhatian, konsentrasi yang lebih besar, perasaan senang belajar. Berusaha membangkitkan minat siswa untuk menguasai pengetahuan yang terkadang di dalam bidang studinya. Minat juga berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, serta sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu dengan tujuan ke arah tingkah laku sehari-hari. Nah, yang terakhir ada ciri-ciri minat belajar. Yang pertama ada minat tumbuh bersama dengan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, minat tergantung pada kegiatan belajar. Yang ketiga, perkembangan minat mungkin terbatas. Yang keempat, tergantung pada kesempatan belajar. Yang kelima, dipengaruhi oleh budaya. Yang keenam, berbobot emosional. Dan yang ketujuh, berbobot egoisentris, artinya jika seorang senang. Mungkin saja semoga materi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.